Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas perkenannya lah kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara yang saya selenggarakan, yaitu diseminasi budaya positif. Ini adalah merupakan salah satu tugas dari saya selaku guru penggerak, Bapak Ibu. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau mengikutinya, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang kegiatan saya di CGP, Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif. Mungkin ketika kita membayangkan bagaimana atau apa sih budaya positif itu, kira-kira ada gak bayangan di benak Bapak Ibu ketika mengucapkan budaya positif? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Assalamualaikum Bu Eti. Nah itu Bu, salah satu budaya positif itu misalkan mengucapkan salam kepada siapapun ketika kita bertemu, baik kepada guru ataupun kepada teman, kalau itu terjadi di sekolah, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi, apalagi yang terbersit ya dalam pikiran Bapak Ibu ketika ada kata budaya positif. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin pembiasaan yang dilakukan di kelas itu termasuk budaya positif. Iya, salah satunya adalah itu Bapak Ibu, pembiasaan. Ternyata Bapak Ibu, pembiasaan yang kita lakukan di kelas itu akan membentuk karakter. Tentunya kita kan memberikan pembiasaan itu tidak mungkin memberikan pembiasaan yang tidak baik ya. Pasti kita itu memberikan pembiasaan yang baik. Tentunya karakter baik pula yang akan terbentuk pada anak. Nah Bapak Ibu, ternyata yang membentuk budaya positif itu adalah karakter dari pembiasaan yang kita tanamkan kepada peserta didik. Begitu Bapak Ibu. Nah kemudian saya di sini masih berhubungan dengan budaya positif. Ternyata Bapak Ibu, dalam budaya positif itu ada yang namanya konsep-konsep inti yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan salah satu tujuan dari kegiatan diseminasi ini. Di sini saya mengadakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru ya tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Juga nanti ada pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sana kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan dan praktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah sekarang kita lanjut Bapak Ibu ya. Apa konsep-konsepnya? Kita lihat. Yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar ini, saya ingin mengarahkan paradigma belajarnya itu pembelajaran yang kita berikan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di sini saya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan apa yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu ketika mengajar itu harus berpihak pada murid, Bapak Ibu. Sudah tahu kan pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham kalau pembelajaran yang berpihak pada murid itu salah satunya adalah memberikan pembelajaran yang student center istilahnya.
Jadi tidak lagi menggunakan teacher center. Walaupun kadang-kadang kita kan antara student center dan teacher center itu digabung ya melakukannya. Tapi sekarang itu kita harus lebih kepada kebutuhan siswa itu apa. Bagaimana kita mendeteksi apa kebutuhan siswa? Biasanya kalau di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya istilah asesmen diagnostik non kognitif Bapak Ibu ya. Tetapi untuk kali ini tidak dibahas tentang itu, ini mengarah kepada budaya positifnya saja. Nah selain itu, tadi kan antara kebutuhan siswa itu tadi ada yang namanya student center, kemudian ada teacher center. Nah teacher center itu biasanya ketika guru memberikan stimulus maka anak baru merespon. Betul begitu Bapak Ibu? Ya. Nah kemudian ketika kita bertanya anak baru menjawab. Anak kelihatannya kurang kreatif ya ketika kita mengajar dengan student center. Anak itu hanya memperhatikan. Ketika kita menerangkan, anak memperhatikan responnya ya. Nah di sini juga Bapak Ibu dalam paradigma perubahan pembelajaran ini, nah di sini ada stimulus respon bergeser menjadi teori kontrol Bapak Ibu. Nah dalam teori kontrol Bapak Ibu, ternyata kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang mengendalikan kontrol di dalam diri kita? Ya diri kita sendiri. Kadang kita mah sebagai guru ya, sebagai contoh misalkan ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, kemudian kita memanggil anak tersebut, kadang kita dan anak tersebut menuruti apa yang kita ucapkan, kadang kita berpikir, oh saya sudah mengontrol anak. Padahal Bapak Ibu pada dasarnya kontrol itu hadir di dalam diri kita. Anak melakukan apa yang kita lakukan ketika dia mengizinkan kalau dia itu dikontrol oleh orang lain. Kalau dia tidak mengizinkan, dia tidak akan melakukan apa yang kita lakukan. Itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu ternyata dalam teori kontrol itu ada miskonsepsi. Apa miskonsepsinya? Kita lihat kembali. Nah ini miskonsepsi yang pertama yaitu Bapak Ibu yang ini, guru bisa mengontrol murid. Ternyata Bapak Ibu itu hanya sebuah ilusi menurut teori kontrol. Seperti saya katakan tadi, kita itu tidak bisa mengontrol murid. Murid melakukan apa yang kita berikan ketika dia mengizinkan dia untuk dikontrol. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi ternyata Bapak Ibu. Tidak sepenuhnya bahwa penguatan positif itu bermanfaat dan efektif buat anak. Di sini penguatan positifnya berupa bujukan. Bapak Ibu pernah membujuk anak-anak? Pernah. Bagaimana hasilnya? Anak-anak menurut tidak? Nah, berarti kontrolnya dia ketika dibujuk itu ya tidak mengizinkan untuk dikontrol oleh kita. Karena pada dasarnya kata saya tadi yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah kemudian yang ketiga, ilusi itu kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana membuat orang merasa bersalah itu? Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita melihat anak yang bermasalah, kita suka memberikan komentar ya, membuat orang itu merasa bersalah. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu mengecewakan ibu? Ya, kan itu membuat di dalam diri anak itu seolah-olah dia yang bersalah. Nah, itu ternyata itu adalah ilusi kita Bapak Ibu. Ternyata ketika kita membuat anak merasa bersalah itu, nanti hasilnya anak itu akan berpikir bahwa dirinya itu adalah orang yang buruk Bapak Ibu. Itu menurut teori kontrol ya. Nah kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk memaksa itu kadang kita kan memaksakan ya, ketika kita mau melatih anak misalkan melakukan suatu kegiatan, kita itu memaksa. Ayo berlatih. Anak
belum misalkan begini, ketika kita ingin anaknya berprestasi ya, ayo apa tuh, ayo apa. Nah, ternyata kita sebagai orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa kepada anak. Ternyata kita itu memaksa anak baik di rumah ataupun di sekolah itu hanya ilusi. Jadi yang ditumbuhkan itu adalah kalau di sini dalam budaya positif itu motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Nah selanjutnya tadi dalam paradigma perubahan paradigma pembelajaran Bapak Ibu ada yang namanya pergeseran dari stimulus kontrol ke teori kontrol. Nah ini ada tindakan-tindakannya atau nah ini Bapak Ibu. Nah ini tulisannya mungkin agak kecil ya, karena tadi ada masalah teknis, jadi tidak bisa ditampilkan, tidak bisa di zoom, udah dicoba berulang kali. Nah yang pertama ini pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama pada stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Dulu kita berpikir anak itu kebutuhannya sama. Ketika anak misalkan dari pembelajaran semuanya sama. Kalau 1 kali 1 semuanya 1 kali 1. Ternyata menurut teori kontrol Bapak Ibu, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Bapak Ibu juga mungkin antara saya dengan Bapak Ibu pasti kebutuhannya tidak sama. Sama juga dengan peserta didik yang kita miliki. Setiap anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian menurut teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jelas kalau itu ya? Kita tidak mungkin melihat hal yang sama. Ketika kita melihat laptop, semua orang akan berpikir tidak mungkin sama isinya apa itu laptop. Mungkin orang lain berpandangan lain, yang lain juga berpandangan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pergeseran dari stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin tidak mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita, karena setiap orang itu pasti memandang sesuatu itu berbeda-beda. Nah itu sesuai dengan teori kontrol ini. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk berpandangan sama tentang kita, tetapi justru kita yang harus memahami cara pandang orang lain. Paham Bapak Ibu? Kemudian yang keempat ini adalah perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Betul tidak Bapak Ibu? Ketika anak berperilaku buruk, misalkan sekarang anak itu tidak konsentrasi atau tidur saat belajar, apakah itu suatu kesalahan? Pasti kita berpendapat anak itu berperilaku buruk, oh dia salah. Itu menurut stimulus respon. Berbeda menurut teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah tadi kita harus bertanya, ketika anak tidur di kelas, apa tujuannya? Apa penyebabnya? Biasanya kalau anak melakukan kesalahan itu ketika satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian yang kelima ya, orang lain bisa mengontrol saya menurut teori stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Nah kemudian yang ke-7 yang ini pemaksa ada pada saat bujukan gagal. Bapak Ibu pernah tidak membujuk anak, kemudian anaknya tidak mau, bahkan kita memaksanya untuk mau? Pastilah, saya juga pernah melakukan hal itu. Ternyata itu ada di teori stimulus respon Bapak Ibu. Nah kita harus bergeser kemana? Sini, kolaborasi dan konsensus menciptakan
menciptakan pilihan-pilihan baru. Ternyata ketika anak dibujuk kemudian tidak mau, kita memaksanya, nah lebih baik kita ini berkolaborasi dengan anak. Konsensus itu menciptakan kesepakatan itu terhadap apa? Pilihan-pilihan baru. Kalau mereka menyepakatinya, maka kita pilihan baru itu laksanakan. Jangan kita memaksa, tapi di sini kan kita mengusung kebutuhan peserta didik, ya. Nah ini yang ke-8 ini Bu, yang ke-8 ya, yang ke-8 ini adalah modal berpikir menurut stimulus respon itu adalah menang kalah. Tahu maksudnya apa? Menang kalah itu Bapak Ibu, menurut teori stimulus respon, misalkan ketika kita menyelesaikan masalah ya, tentang seorang anak misalkan. Anak itu tadi tidur misalkan di kelas, kita panggil, "Kenapa kamu tidur?" Terus anak itu tiba-tiba patuh kepada kita. Kita berpikir bahwa kita itu sudah menang. Itu ternyata hanya menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir itu adalah menang-menang, atau istilahnya apa ya, dalam bahasa Inggrisnya itu win-win solution, ya. Jadi kita itu ketika kita menyelesaikan masalah, kemudian kita berhasil dalam berpikir, menang-menang itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi semuanya diuntungkan, baik anak yang melakukan kesalahan, korbannya, juga kita guru. Dalam win-win solution itu atau berpikir menang-menang itu Bapak Ibu. Nah itu teori-teori yang ada pada perubahan paradigma, ya, perubahan paradigma belajar. Nah sekarang Bapak Ibu selanjutnya kita akan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang disiplin positif Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pernah membayangkan ketika kita renungan, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbersit di dalam ilusi atau di dalam bayangan Bapak Ibu? Kalau disuruh anak-anak nurut. Nah, kalau disuruh anak-anak nurut, ya. Ada lagi. Nah, salah satunya itu, Bu. Ketika kita mendengar kata disiplin, guru menyuruh anak nurut, sama dengan stimulus respon, ya. Ternyata Bapak Ibu, saya juga kadang berpikir sama seperti itu. Ketika mendengar kata disiplin, terbayangnya peraturan yang banyak, tata tertib PIJ sampai ke 20. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian anak-anak yang patuh sekali. Ketika diberi tugas mengerjakan, ketika disuruh baris dengan rapi. Kadang saya berpikir kalau disiplin itu adalah baris yang rapi, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ya berpikir seperti itu. Oh, disiplin itu adalah baris yang rapi. Nah di sini Bapak Ibu ternyata, nah ini kata disiplin itu, ketika mendengar kata disiplin, kita sering menghubungkannya dengan kata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada anak pada peraturan, seperti yang dikatakan Bu Wendy tadi. Tetapi ini akan berubah Bapak Ibu ketika kata disiplinnya ditambah kata ini. Apa Bapak Ibu ini? Disiplin positif. Ditambah kata positif. Nah kita lihat, apa sih disiplin positif itu? Nah ini, disiplin positif itu adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan membentuk kontrol diri. Kontrol diri itu apa? Motivasi ada yang ada pada dalam diri anak dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah itu Bapak Ibu ternyata disiplin positif itu. Jadi ketika kita membayangkan disiplin, kita melihat anak itu patuh, peraturan yang banyak. Ketika ditambahkan positif, ternyata disiplin positif itu tujuannya adalah untuk membentuk
kontrol diri atau menanamkan motivasi Bapak Ibu di dalam diri peserta didik. Motivasinya dari mana? Dari dalam, bukan dari luar. Karena motivasi itu ada dua Bapak Ibu, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah itu Bapak Ibu tentang disiplin positif. Nah ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, Bu, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali, harus tinjau kembali nih, adalah penerapan disiplin di sekolah. Bagaimana anak-anak berperilaku? Terbayang tidak? Kita kan membayangkannya anak-anak berperilaku ketika disiplin itu. Nah, karena di sini ada perubahan dengan kata positif, nah ini berpijak pada kontrol diri dan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan dibahas ke depan apa sih kebajikan universal itu, nilai-nilai yang seperti apa, ya. Nah kita lanjut Bapak Ibu. Lanjutnya ke sini. Nah, sudah tampil. Nah, tujuan disiplin positif. Nah, tujuan disiplin positif ini menanamkan motivasi yang tiga. Sebenarnya motivasi itu ada tiga. Nah, yang perlu ditanamkan ke dalam diri anak itu adalah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Jadi anak itu maunya seperti apa? Bagaimana dia menghargai dirinya sendiri? Contoh Bapak Ibu, ketika anak misalkan selalu kesalahan yang dibahas pada pembelajaran kali ini, ketika anak melakukan kesalahan, misalkan ngobrol saat upacara, Bapak Ibu pernah melihat? Ya, banyak itu kejadian. Ya. Tiba-tiba kita datang, ya ngobrol, silakan ke depan. Anak-anak itu nurut pada kita Bapak Ibu ya. Nurut tidak? Mau ke depan kalau tidak ngobrol, kalau ngobrol terus? Tidak Bu. Pada kenyataannya kan mereka ngobrol. Tampil ke depan. Kemudian apa yang dirasakan anak? Kenapa anak bisa ke depan? Takut. Rasa takut Bapak Ibu. Karena disuruh oleh kita untuk ke depan. Motivasi anak untuk ke depan itu bukanlah motivasi dari dalam diri anak, tetapi karena dia itu merasa asing dihukum, merasa tidak nyaman, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita untuk menerapkan motivasi yang muncul dari dalam diri anak itu, supaya anak itu ketika upacara anak itu melakukannya dengan hikmat. Nah, kita harus menumbuhkan motivasi itu dalam diri anak. Motivasi dari dalam diri itu lebih bermakna Bapak Ibu daripada hanya sekedar peraturan yang diberikan oleh kita, anak menurutinya, ya. Nah, nanti bagaimana tuh caranya? Nanti ke depan ada dengan cara membuat kesepakatan dengan anak-anak, ya. Apa yang mereka inginkan, kemudian bagaimana mereka berperilaku terhadap orang lain. Bagi guru juga seharusnya bisa merefleksi diri, ya, tentang motivasi intrinsik atau motivasi internal ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam tujuan motivasi ini ada yang namanya nilai-nilai yang mereka percaya. Apa nilai-nilai yang mereka percaya? Nah, Bapak Ibu, ternyata nilai-nilai yang mereka percaya itu adalah yang tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Coba kita lihat Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu apa, ya? Sepertinya Bapak Ibu teh bosan. Mari kita tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Aduh, sudah kelihatan Bapak Ibu tersenyum ceria. Berarti motivasi dari dalam dirinya sudah kembali, ya. Tadi nilai-nilai kebajikan universal, ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Ternyata nilai-nilai kebajikan universal itu adalah
sifat positif yang ada di dalam diri manusia. Tahu Bapak Ibu apa contohnya sifat positif itu? Nah, misalkan ini hormat, ya, tanggung jawab, kemudian memiliki komitmen, berkomitmen terhadap sesuatu, ya, kemudian jujur. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke nilai-nilai. Tadi sifat positif manusia. Nah, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan anak, ya, coba kita tanamkan, masukkan ke dalam diri anak tentang nilai-nilai kebajikan itu, supaya kan ibaratkan kita beriman, ya, kepada Tuhan, kita kan yakin, ya, di dalam diri kita itu bahwa Tuhan itu ada. Kemudian bagaimana kita beribadah, ya. Coba kita tanamkan nilai-nilai kebajikan itu kepada peserta didik kita. Nah, ini universalnya itu terlepas dari suku, bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Jadi tidak membeda-bedakan Bapak Ibu universal itu. Agama naon wae, kasihlah nilai-nilai kebajikan tersebut. Karena ini sudah disepakati. Biasanya setiap organisasi itu sudah memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, di sini ada Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, dan sama orang yang bergerak juga dalam bidang pendidikan, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan tadi masih berhubungan dengan disiplin, itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, sama, ya, tujuannya yaitu belajar untuk kontrol diri agar mereka mencapai satu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulianya itu apa, Bapak Ibu? Ternyata tujuan yang mulianya itu mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut. Kemudian nilai-nilai itu kemana arahnya? Nah, ke tadi nilai-nilai kebajikan universal. Paham Bapak Ibu? Ya, paham. Nah, ternyata Bapak Ibu setiap institusi, ya, atau organisasi itu biasanya sudah memiliki nilai-nilai tersebut dan sudah disepakati. Nah, salah satunya adalah nilai yang kita berikan kepada peserta didik kita yang harus kita capai adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan yang harus tercermin dalam setiap anak-anak Indonesia. Bapak Ibu mungkin paham, ya, tentang profil pelajar Pancasila. Selain itu Bapak Ibu, ternyata organisasi lain pun sama memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka sepakati. Kalau kita merujuknya pada anak-anak Indonesia itu harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya mengambil dua contoh. Yang pertama tadi profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua itu adalah IBO, Primary Year Program, atau disingkatnya Bapak Ibu mungkin sudah tahu, ya, PYP. Nah, ini kalau menurut profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini anak-anak itu harus mencerminkan anak-anak yang berakhlak terhadap agama, kemudian berakhlak terhadap lingkungan, juga berakhlak terhadap sesama. Nah, dalam profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian profil pelajar Pancasila atau
mereka sendiri. Kemudian profil pelajar Pancasila yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Bagaimana anak-anak berkebinekaan global? Biasanya dia anak-anak seperti itu, dia bisa berkomunikasi dengan anak-anak multi budaya, dengan siapapun dia bergaul, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bergotong royong. Bergotong royong itu anak-anak di sini bisa berkolaborasi, ya, dengan temannya, dengan guru. Kemudian bisa bekerja sama juga, hampir sama, gak jauh beda antara kolaborasi dan gotong royong itu. Yang terakhir adalah kreatif. Anak-anak Indonesia itu harus kreatif. Kreatif itu bagaimana? Nah, dia itu bisa membuat sesuatu yang sifatnya original, buatan dia sendiri. Kemudian dia bisa menerapkannya kepada orang lain. Kemudian dia bisa melakukannya juga, mengambil manfaat dari karyanya tersebut untuk dirinya, untuk orang lain, juga untuk masyarakat, Bapak Ibu. Nah, itu profil pelajar Pancasila yang merupakan profil anak Indonesia. Di sini di dalam kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila itu harus ditekankan dan tertanam di dalam diri anak sebagai motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di organisasi lain ternyata ada ini. Sikap muridnya itu adalah toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita kan negara, ya, yang meminta kita untuk menanamkan profil pelajar Pancasila supaya tertanam dalam diri anak-anak Indonesia. Guru berkewajiban untuk menggali motivasi tersebut supaya bisa dilakukan tanpa paksaan, ya. Dia dengan ikhlas bahwa dirinya itu adalah anak diri yang berketuhanan, menjadikan diri yang berketuhanan. Dirinya itu adalah diri yang mandiri, yang benar-benar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Itu harus ada di dalam diri anak-anak kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah ini tadi kita harus menggali motivasi perilaku manusia atau motivasi internal yang ada di dalam diri anak. Ternyata, Bapak Ibu, manusia itu memiliki motivasi ketika melakukan sesuatu. Nah, di sini coba kita ada pertanyaan. Bagaimana? Mari kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku, Bapak Ibu? Pernah berpikir bagaimana ya kita berperilaku? Apa tujuan dari perilaku itu? Pernah berpikir seperti itu? Nah, kalau tidak, seharusnya ketika kita berperilaku itu kita punya tujuan, Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan pasti ada pertanyaan seperti itu, lalu memperbaiki. Kecuali kalau orang yang tidak merasa bersalah, jadi nggak ada berpikiran. Nah ini ternyata, Bapak Ibu, ini ketika kita melakukan sesuatu itu, apakah yang kita lakukan itu ada dorongan dari luar atau dari dalam diri kita? Apa tujuannya? Misalkan begini, ketika kita mengajar di sekolah nih, Bapak Ibu, saya juga pernah merasakan, ya, ketika kita mengajar di sekolah itu, kita itu ingin berpenampilan, ingin kelihatan baik di mata kepala sekolah misalnya. Ngajarnya dibaik-baikin, modelnya dibagus-bagusin. Ketika kita ingin dinilai, itu tidak. Kemudian administrasinya lengkap sekali. Ternyata itu ketika ada motivasi dari orang lain, itu pengawas, ya, yang akan menilai kita. Berarti kita itu belum termasuk orang yang memiliki motivasi internal. Motivasinya masih dari luar. Terus apa daya pengawas? Abdi badai ada sebaras.
tadi ketika kita membuat administrasi yang baik, kemudian mengajar yang baik ketika ingin karena ada pihak lain yang akan menilai, ternyata itu juga salah satu untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa ketidaknyamanannya? Tidak dikomentar. Tidak dikomentar negatif, Bu, Bapak, ya. Nah, sama halnya anak juga seperti itu. Ketika anak melakukan tugas dengan baik, ada dua kemungkinan. Kemungkinan motivasi internalnya ada, dan kemungkinan lain karena ingin dipuji oleh guru, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, yang harus kita gali itu bagaimana supaya anak itu melakukan tugasnya karena ini adalah diriku yang bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu yang harus kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita, ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Sudah ngantuk? Belum. Masih semangat? Semangat. Selalu ya, karena ini untuk kebaikan kita, ya. Banyak manfaat Bapak Ibu yang bisa diambil dari budaya positif ini. Ternyata Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Seperti tadi ya, ketika diperiksa, kemarin yang dihukum, ibaratkan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi, bahwa puji ke Bapak pengawas, bahwa aku adalah yang terbaik misalnya ya. Kemudian, nah Bapak Ibu, motivasi yang ke-1 dan motivasi yang kedua itu adalah yang termasuk adalah motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Sedangkan, ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah Bapak Ibu juga harus punya keinginan. Saya ini ingin menjadi orang seperti apa? Sehingga timbul motivasi. Pada ayat pengawas, pada enggak yang dipidana. Ikhlas itu. Iya. Berarti kita berikhlas. Nah, jadi nilai kebajikan yang kita tuju dalam kegiatan tersebut adalah rasa ikhlas di dalam hati kita. Paham Bapak Ibu? Nah kemudian menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Betul tidak? Ketika kita melakukannya dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab. Oh ini adalah tanggung jawabku. Aku harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Berarti kita sudah menghargai diri kita sendiri. Betul tidak? Tidak ada misalkan sekarang pengawas ketika kita ikhlas melakukan sesuatu yang memberi komentar negatif, ya kan? Nah, kemudian dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi Bapak Ibu kan melakukannya dengan ikhlas, berarti Bapak Ibu percaya kalau keikhlasan itu bisa membuat kita berubah menjadi lebih baik. Kalau bertanggung jawab itu membuat kita menjadi lebih baik, menjadikan diri kita menjadi diri kita sendiri, bukan dikontrol oleh orang lain. Begitu Bapak Ibu. Nah jadi yang ketiga ini adalah motivasi internal yang harus kita tancapkan Bapak Ibu di dalam diri peserta didik kita. Paham? Terima kasih kalau dia sudah paham. Mari kita lanjutkan. Siap untuk melanjutkan? Siap. Nah ini dari ketiga motivasi itu. Motivasi yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu pasti akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Betul tidak? Habis dengan nama administrasi, apa yang akan terjadi pada diriku? Nanti pengawas akan memperlakukan aku seperti apa? Nah, karena itu motivasinya dari luar, ya. Pada motivasi yang kedua, maka ketika kita tidak melakukannya atau ketika melakukannya akan ada pertanyaan, apa yang akan kita dapat? Jika kita melakukan hal itu, berarti ada iming-iming dari luar. Mungkin ada pujian, ya, mungkin ada penghargaan. Kalau kita kepada anak, orang kita suka memberi penghargaan. Anak hafal misalkan 1 kali 1 sama dengan 1,
tapi motivasi dari luar. Nah, sedangkan yang ini untuk motivasi yang ketiga, saya akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya jika melakukannya? Orang yang bijaksanakah? Ada di dalam hati, oh, kalau aku melakukannya, aku ini adalah seorang yang bertanggung jawab. Kalau sudah tertanam rasa tanggung jawab di dalam diri anak tersebut, mau ada ibu, mau tidak ada ibu, anak itu akan melakukan hal-hal positif dengan sendirinya, Bapak Ibu. Tidak usah kita maksa-maksa, karena sudah tertanam nilai kebajikan di dalam dirinya. Nah, maka anak itu akan dengan sukarela dia melakukannya. Tidak ada, ibu maksa wae udah gitu. Tidak ada kata seperti itu ya. Kalau sudah ada motivasi dari dalam diri, Bapak Ibu. Nah, itu adalah tentang motivasi yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, tadi kan ada misalkan kita itu berharap penghargaan, ya, berharap untuk tidak dihukum, dan berharap apa ya, ujian. Nah, di sini kita lanjut, Bapak Ibu. Ternyata dalam mendisiplinkan anak di sekolah itu ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, kemudian ada yang namanya restitusi. Ibu pernah menghukum anak? Nah, hukum itu, Bapak Ibu, hukuman itu ternyata sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam penghukuman tersebut. Itu namanya hukuman, Bapak Ibu. Misalkan ketika anak di sekolah tidur, misalkan di kelas tidur, maka kita akan spontan, "Hei, kenapa kamu tidur?" Itu namanya hukuman, walaupun sifatnya menegur, ya. Tetapi dilakukannya secara spontan. Apalagi kalau ditambahkan, "Karena kamu tidur, coba tuliskan di papan tulis 50 kata." Anak kan ketika dia tidur, anak tidak tahu akan disuruh menulis 50 kata, karena itu tidak terencana. Berbeda ketika kita menerapkan disiplin dalam bentuk konsekuensi, Bapak Ibu. Konsekuensi itu sudah direncanakan, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Tetapi yang membuatnya siapa nih? Siswa. Guru kalau dalam konsekuensi. Ya. Dalam konsekuensi itu adalah guru yang membuatnya. Misalkan ketika anak terlambat sekolah atau tidak mengerjakan tugas, kalau konsekuensi itu biasanya berhubungan dengan aturan-aturan yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Misalkan harus mengerjakan tugas. Nah, anak-anak itu sudah tahu kalau tidak mengerjakan tugas akan diberi konsekuensi apa. Nah, misalkan anak tidak mengerjakan tugas, maka guru akan bertanya, "Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apakah kamu tahu apa konsekuensi yang akan diberikan?" Anak kan sudah tahu kalau konsekuensi itu kan sudah terencana. Jadi sudah ada pembahasan. Kalau tidak mengerjakan tugas akan diam di kelas, misalkan tidak istirahat. Itu namanya konsekuensi. Dan ini, Bapak Ibu, yang baru ini saya juga baru mengenal kalau konsekuensi, kemudian hukuman itu sudah selalu kita berbicara. Kadang anak itu, tahu kan kamu konsekuensinya apa kalau tidak belajar dengan baik? Selalu kita mengucapkan hal itu. Nah, yang ini, Ibu Bapak, restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini, kalau restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dirinya, ya. Kemudian bagaimana mereka berperilaku terhadap orang lain. Paham maksudnya tidak? Belum mungkin, ya. Nah, dalam menyelesaikan suatu kasus, Bapak Ibu, ketika kita melakukan restitusi, nah kita ngobrol dengan anak. Ngobrol. Kemudian ditanya, kenapa alasan anak bisa melakukan hal seperti itu. Setelah pertanyaan, kemudian kita biasanya
perilaku terhadap orang yang menjadi korban atas perilaku anak tersebut. Paham mungkin Bapak Ibu ya? Dipanggil, kemudian anak itu ditanya masalah, kemudian bagaimana anak itu akan menyelesaikan masalahnya, dan bagaimana anak itu akan berperilaku terhadap orang lain yang menjadi korban dari permasalahan anak tersebut, Bapak Ibu. Nah itu ya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini Bapak Ibu, saya ini ketika belajar modul 1.4 itu ada hal yang membuat saya kaget nih. Ternyata Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu sama kedudukannya Bapak Ibu. Sama kedudukannya, sama-sama nantinya negatif Bapak Ibu, ternyata akan menghasilkan hal yang negatif. Kenapa bukan penghargaan itu? Katanya ketika kita yang memotivasi anak itu harus memberikan penghargaan. Kalau penghargaan yang diberikan secara berlebihan, ya itu akan mengubah perilaku anak. Pertama, ada orang yang dirugikan, misalkan peringkat kelas atau salah satunya adalah peringkat kelas. Ketika orang lain menjadi juara pertama, yang akan merasa terhukum adalah yang di bawahnya. Orang lain diberi penghargaan, kok aku tidak ya? Sakit hati aku. Kalau saya juga dulu pernah berpikir ya bahwa penghargaan itu bisa membuat anak disiplin, bisa meningkatkan motivasi. Ternyata motivasinya itu hanya terjadi jangka pendek. Dia itu akan melakukan jika dia selalu diberi penghargaan. Ketika dia tidak diberi penghargaan, maka dia tidak akan melakukan hal baik tersebut. Tetap saja tujuannya adalah untuk menggali motivasi dari dalam diri anak, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nih ada kelanjutannya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kenapa kebutuhan dasar manusia itu harus dibahas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa kebutuhan dasar manusia harus dibahas? Untuk menjadi manusia yang lebih baik, bisa jadi Ibu, ya. Ternyata Bapak Ibu, ketika anak melakukan suatu kesalahan itu bisa disebabkan salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bagaimana contohnya? Nah Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kita ambil sekarang contoh Bapak Ibu. Ketika kita di kelas ya, kemudian ada anak yang kelihatannya tidak konsentrasi belajar. Kemudian dia itu ngantuk-ngantuk, malas-malas, suruh nulis malas, gak mau. Kita tanya kepada anak itu, kenapa kamu di sekolah itu kok kayaknya lemes, tidak semangat belajar, gak mau nulis? Anak itu menjawab, karena Bu, saya dari rumah tidak makan. Menurut Ibu, kebutuhan dasar yang mana yang tidak dipenuhi oleh anak? Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi anak melakukan itu ada alasannya. Ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Suka Ibu bertanya ketika ada nah lesu, jadi wawas Bu, caranya seperti itu ya. Nah, akan mam terlibat gelap kadang begitu. Nah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup yang mereka tidak terpenuhi. Kalau yang kedua adalah penguasaan Bapak Ibu. Apa penguasaan itu? Penguasaan itu adalah kebutuhan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi terampil, diakui atas prestasi, kemudian atas keterampilan yang dia miliki ya diakui, didengarkan, kemudian memiliki rasa harga diri. Bagaimana contohnya Bapak Ibu? Misalkan ketika anak suka di kelas itu ribut-ribut,
ya. Kemudian kadang suka mengejek temannya. Nah, ketika Bapak Ibu bertanya, kenapa kamu suka mengejek teman? Saya bangga Bu, kalau dia menurut apa yang saya katakan. Karena dengan mengejek dia itu takut kepada saya. Nah, kalau begitu, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh anak? Kebutuhan dasar penguasaan. Dia ingin dirinya memiliki kekuatan untuk mencapai satu tujuan. Kan dia ingin anak itu bisa diperintah oleh dia, ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan kasih sayang. Apa itu kebutuhan kasih sayang? Yaitu merasa diterima oleh temannya, oleh keluarga, oleh pasangan hidup. Kalau kita, ya Bapak Ibu, merasa diterima. Ibu pernah tidak merasa diterima? Tidak diterima oleh suami misalkan, berarti ibu akan bertingkah yang aneh-aneh. Kalau tidak diperkosa. Nah, kalau tidak merasa berbicara, berarti dengan silakan. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, kalau di sekolah begini Bu, misalkan anak itu sudah dandan cantik-cantik, ya. Biasanya kita itu kalau melihat anak cantik itu suka menegur, ya. Rapi, rambutnya klimis, basah, apalagi anak laki-laki kelihatan sekali anak itu segar. Anak itu lewat, kita mah cuek aja, gak nanya sama anaknya, ya. Walaupun kita tahu bahwa anak itu berubah, ya. Terus anak itu menjadi termenung. Kenapa aku sudah dandan rapi, ibu gak menyapa aku? Ingin diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar yang dia tidak penuhi adalah kebutuhan kasih sayang. Cari-cari perhatian. Kalau di sekolah kita ada yang suka cari perhatian itu namanya Alisa, kan? Ya, Alisa, Bapak Ibu sudah tahu. Alisa itu selalu dia itu melakukan hal-hal di luar kebiasaan anak-anak, ya Bu, ya. Ketika ditanya, coba Bapak Ibu tanya, apa alasan dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan anak-anak pada umumnya. Nah, kita bisa, kalau dia menjawab sesuatu, apakah itu merujuk kepada bertahan hidup atau penguasaan atau kasih sayang yang tidak terpenuhinya, jadi kita akan mudah untuk menanganinya, Bapak Ibu. Jangan menyalahkan Alisa kok itu bukan salah ibu, tapi salah dia. Jangan seperti itu. Kita sebagai guru harus berusaha mencari kebutuhan dasar mana yang tidak dipenuhi oleh Alisa tersebut. Nah, ada kebutuhan yang keberapa Bu? Yang keempat, masih konsentrasi Bu ini tepuk tangan untuk Bu ini, ya. Yaitu kebutuhan kebebasan, ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan kebebasan itu anak yang berperilaku membutuhkan kebebasan itu ingin dirinya mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Misalkan begini Bapak Ibu, di dalam kelas anak itu kelihatan malas, alim nyerat, alim nyesian, Bapak Ibu, ya. Ibu tanya, kenapa alasannya kamu seperti itu? Anaknya menjawab seperti ini, habis bosan Bu, soalnya gitu-gitu aja. Saya ingin soalnya yang lain lah biar saya semangat. Nah, itu anak sudah memiliki pilihan. Berarti anak melakukan hal itu ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu salah satunya apa Bu? Tadi kebebasan. Jadi anak itu ingin bebas, ingin memiliki pilihan, ingin soalnya seperti ini, ya. Itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar yang terakhir itu kebutuhan dasar yang keberapa Bapak Ibu? Kelima, betul sekali Bapak Ibu. Yang kelima itu adalah kasih sayang. Kesenangan. Ya ampun, Ibu yang nggak konsen. bukan yang konsen, hanya mengecek Bapak Ibu apakah Bapak Ibu itu masih konsentrasi atau tidak. Ternyata bagus sekali, ya. Bapak Ibu itu sangat konsentrasi. Bahkan ketika saya melakukan kesalahan, Ibu bisa mengkoreksinya, ya. Kebutuhan kesenangan. Kesenangan itu adalah mencari kesenangan, bermain dan tertawa-tawa. Biasanya itu sifat anak Bapak
ketika anak itu di kelas suka tertawa-tawa, kemudian ngobrol-ngobrol, cengengesan lah istilahnya kita katakan, Bapak Ibu tanya, kenapa kamu selalu tertawa-tawa dengan teman? Habis senang Bu jawabannya. Seru Bu, kalau ngobrol itu dia itu selalu ngobrol. Nah berarti dia ketawa-ketawa ngobrol-ngobrol dengan temannya itu karena ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar apa Bu? Kebutuhan dasar kesenangan, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah itu, kita bisa mencari kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh anak-anak kita. Nah, jadi kita bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kalau anaknya kurang kasih sayang, kita beri perhatian, ya, begitu Bapak Ibu. Kalau anaknya dari segi bertahan hidup, kita beri, misalkan kalau belum makan, mengapa tidak sekolah memberi makan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah di sekolah itu ternyata salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Karena anak-anak itu berbeda-beda, Bapak Ibu, beragam, unik ya menurut saya. Jadi Bapak Ibu pun harus melakukan pembelajaran itu yang beragam, yang unik pula untuk memenuhi kebutuhan mereka, Bapak Ibu ya. Dilanjut sekarang Bapak Ibu, masih semangat? Tepuk semangat 2 kali. Semangat. Agak kelihatan kayaknya ya. Nah, berikutnya pembahasannya kalau tadi sudah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang posisi kontrol restitusi. Kira-kira nih, Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Ya. Yang pertama, posisi kontrol restitusi itu adalah penghukum. Apakah Ibu Bapak seorang penghukum kan? Tidak. Belum tentu. Kita amati penghukum itu seperti apa, ya? Penghukum itu adalah, nah, sikap seorang penghukum. Nih, menghukum itu boleh fisik, boleh verbal. Jadi kata-kata juga itu bisa merupakan penghukum kalau membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Jangan salah Bapak Ibu, ketika kita menghukum ke seseorang itu nanti hasilnya adalah dendam, ya. Karena anak merasa tersakiti, ya. Karena Ibu, saya juga ya banyak istighfar ketika mempelajari modul ini, karena saya juga pernah menjadi seorang penghukum, Bapak Ibu. Astagfirullah, ternyata betul. Saya itu pernah menjadi seorang penghukum, walaupun tidak secara fisik, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pernah melakukan seorang penghukum? Pernah. Pasti pernah ya, menyakiti hati anak ya. Nah, biasanya dengar kata-kata seorang penghukum nih, patuhi aturan saya. Awas kalau kamu gak mengerjakan tugas. Itu kata-kata seorang penghukum. Dan kamu selalu salah aja. Kemudian selalu aja, pasti selalu kamu yang terakhir menyelesaikan tugas. Nah, itu juga Bapak Ibu ternyata kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang penghukum. Nah, posisi kontrol Ibu sudah masuk ke posisi penghukum tidak? Kadang-kadang ya Bu ya, kadang-kadang kalau manusia itu kan, nah kalau sudah mempelajari modul ini, mudah-mudahan kita semua tidak menjadi seorang penghukum lagi. Tapi nanti ya. Nah, kemudian posisi kontrol yang berapa Bu? Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya kalau seorang guru ini yang sering dilakukan, karena menghukum itu kan kita kasihannya sama anak ya. Nah, membuat merasa bersalah ini yang sering kita lakukan. Padahal efeknya ini buruk Bu. Efeknya sangat buruk untuk anak. Bagaimana seorang pembuat merasa bersalah itu? Nah ini, menggunakan keheningan tersebut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, kata
deui. Nah ini Bapak Ibu, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Hati Ibu, kalau kita merasa bahwa kita betul ya, udah lemes, ya Bapak Ibu ya, udah lelah ya, kita merasa Ibu teh sangat kecewa dengan kamu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Padahal kata-kata itu membuat anak itu menjadi anak yang down. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa belajar hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya yang lebih baik lagi. Nah ini, kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Pernah Bapak Ibu melakukan hal itu? Pasti pernah. Sudah berapa kali Ibu bilang kamu itu harus menghafalkan ayat suci Al-Quran ayat ketiga? Nah, pernah kan Bapak Ibu seperti itu? Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Jadi membuat anak itu seperti orang yang buruk Bapak Ibu, ya. Nah kemudian ini gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Pernah mengatakan hal itu Bapak Ibu? Nah berarti kalau ibu pernah melakukan hal itu, posisi ibu itu adalah posisi kontrolnya membuat merasa bersalah. Nah kemudian ada posisi kontrol yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga. Mari kita lihat kita amati apa sih? Nah ini Bapak Ibu, kecil ya tulisannya. Tadi karena masalah teknis Bapak Ibu, jadi tidak bisa di slide ya. Posisi sebagai teman. Menurut Bapak Ibu pernah memposisikan diri Bapak Ibu sebagai teman? Sering kayaknya ya. Karena pada kurikulum yang lalu kita diharuskan bahwa anak murid itu harus dijadikan teman oleh kita ya. Pernah mendengar kata-kata seperti itu. Nah ini yang memposisikan diri sebagai teman itu apa? Bagaimana? Nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melakukan persuasi. Persuasi itu mengajak, selalu mengajak murid. Tetap motivasinya bukan dari dalam, walaupun itu sebagai teman Bapak Ibu. Coba kita lihat, ketika kita menjadi seorang teman murid, apa saja yang biasa kita katakan ketika murid melakukan kesalahan? Ternyata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ibu berbuat seperti ini bukan demi siapa-siapa, tapi demi kamu. Nah, ayo ingat, tidak ingat Bapak pernah membantu kamu atau Ibu pernah membantu kamu. Udah diberi pelajaran berulang-ulang kali, tapi tidak apa-apa. Itu pasti ada penyelesaiannya. Nanti kita selesaikan bersama. Nah biasanya kata-kata seorang teman itu, guru menjadi teman itu seperti itu. Pasti Ibu pernah melakukannya kan? Nah saya juga pernah Bu, sebagai penghukum pernah, membuat orang merasa bersalah juga pernah. Kemudian teman juga pernah. Nah yang keempat, posisi kontrol yang keempat itu adalah ini Bapak Ibu, pemantau. Nah pemantau itu seperti apa? Tadi kalau pemantau itu berhubungan dengan aturan-aturan dan konsekuensi. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, bagaimana kata-kata yang biasa keluar dari seorang pemantau? Nah, ini sekolah dikaitkan dengan peraturan dan konsekuensi. Ketika anak melakukan kesalahan, tadi kan kita sudah membahas tentang konsekuensi. Ketika anak tidak memakai sepatu hitam misalkan ke sekolah, padahal aturan di sekolah itu harus memakai sepatu hitam, maka kita akan berkata, kenapa kamu tidak memakai sepatu hitam? Ini seorang pemantau. Tahu kan apa konsekuensinya jika kamu tidak memakai sepatu hitam? Ya Pak, anak pasti menjawab segitu. Saya akan melakukan apa yang menjadi konsekuensi saya. Misalkan berdiri di depan pintu selama 5 menit. Itu contoh Bapak Ibu ya. Itu adalah seorang pemantau. Nah kemudian posisi kontrol yang terakhir Bapak Ibu. Posisi kontrol yang terakhir itu adalah posisi
setiap guru. Kenapa harus dimiliki oleh setiap guru? Karena di sini kita akan berusaha siswa yang melakukan kesalahan, dia akan menyelesaikan masalahnya dengan keinginan dia. Kemudian dia melaksanakannya pun harus sepakat dengan keinginan dia, dan dia pun memberikan perlakuan sesuai dengan keinginan dia kepada anak-anak yang mereka sakiti. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Bagaimana seorang guru yang menjadi manajer itu? Nah, di mana guru membuat sesuatu bersama murid. Murid itu diajak ngobrol, Bapak Ibu. Ditanya masalahnya apa, alasannya kenapa. Nah, biasanya ini dikaitkan dengan nilai kebajikan menunjukkan saat tadi, atau yang sudah disepakati, Bapak Ibu. Nilai kebajikan yang sudah disepakati itu kita sebut dengan, kadang kita menyebutnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini biasanya seorang manajemen itu atau seorang manajer itu akan, nah ini, murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya, Bapak Ibu. Nah, lihat apa kata-kata yang biasa keluar, apa yang kita yakini. Pasti itu berhubungan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau tidak ada kesepakatan dan keyakinan kelas, apa gunanya menanyakan keyakinan dia? Nah, jadi Bapak Ibu, ketika di awal tahun ajaran baru nih, ketika baru masuk sekolah, kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Kita buat keyakinan kelas bersama atau keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah disepakati, nah baru kita bisa melakukan manajer ini. Nah, posisi kontrol ini yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Nah, lihat, jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kita bertanya itu, maka anak akan bertanya, bersedia. Nah, kita bertanya lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Pasti anak akan, kalau anak misalkan mengejek orang lain, anak akan bilang begini, yang pertama tuh saya tentunya akan minta maaf dulu. Nah, seperti kemarin kasus ya di kelas 6, saya mencoba untuk menjadi seorang manajer. Anak ini pada hubungan satu kelompok anak ya, ternyata anak itu selalu apa ya? Mendiskriminasikan temannya. Ketika saya tanya alasannya mengapa, kemudian kenapa melakukan itu, ditanya apakah ada yang salah menurut kalian, dia menjawab dia salah. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Sampai kan satu orang anak itu gak mau ke sekolah ya, gara-gara peristiwa ini. Sekarang alhamdulillah anak-anak sudah kelihatan aman seperti biasa. Kemudian ketika ditanya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya, dia menjawab, saya akan minta maaf Bu. Apakah cukup hanya minta maaf? Kemudian dia berkata, saya akan mengajak anak itu untuk ke sekolah bersama-sama setelah minta maaf. Apalagi kata saya, apa ada ide lagi gitu? Dia bilang, saya akan selalu bersama dengan teman-teman. Saya akan menjadi satu di dalam satu kelas, yaitu kelas 6. Hasilnya, alhamdulillah Bu, ada perubahan. Mudah-mudahan dengan posisi kita sebagai manajer itu menanamkan rasa keyakinan dalam diri anak yang berupa nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Paham sampai di sini? Ada yang mau menanggapi, Bapak Ibu? Lanjut dulu nanti ya. Jika ada yang paham, kalau saya mau menjawab, saya akan jawab secara langsung. Kalau tidak, nanti kita tanya ke coach yang lebih paham ya. Nah ini Bapak Ibu, di sekolah ini ada kasus Bapak Ibu. Kasusnya murid itu terlambat datang ke sekolah. Kasus yang pertama ditangani oleh seorang guru. Gurunya mengatakan seperti ini, karena kamu terlambat datang, maka kamu jangan masuk kelas. Diam di luar sampai nanti
Guru sudah paham sekali dengan perilaku seorang guru, ya. Bukan begitu, cuma hanya bercanda boros, ya. Saya sudah sangat mengapresiasi bahwa apa yang sudah saya berikan ternyata bisa dipahami Bapak Ibu. Nah kemudian dari kasus tersebut, guru yang kedua begini, kenapa hari ini kamu terlambat? Kamu sudah mengecewakan ibu. Padahal ibu sudah percaya sama kamu, tapi kamu sepertinya tidak menghiraukan apa yang ibu katakan. Apa? Iya, yang kedua itu cenderung. Ya, yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, yang ketiga, kamu lagi. Kenapa kamu terlambat hari ini? Coba jangan terlambat lagi ya. Lakukan demi ibu. Ya sudah, sekarang kamu masuk. Teman, ya. Bagus Bapak Ibu sudah paham. Berarti saya ini adalah seorang materi yang hebat Bapak Ibu. Boleh kan saya berbangga diri ya ketika memberikan materi dan dipahami gitu ya Ibu. Nah pada kasus yang sama juga nih gurunya berkata seperti ini, kenapa kamu terlambat hari ini? Apakah kamu tahu peraturan sekolah kita? Kamu tahu apa konsekuensi jika kamu terlambat? Nah, perilaku seorang apa nih? Nah, betul sekali Bu Enti. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Aduh, tadi tidak random ya, tidak diacak posisinya, saya lupa. Kalau yang ini sudah jelas mungkin Bapak Ibu ya. Ketika anak terlambat itu, guru menanyakan, kamu terlambat hari ini? Kemudian kita harus bertanya tentunya alasannya untuk memvalidasi kesalahannya. Apa alasannya Bapak Ibu ya? Kalau di sini tidak dituliskan, seharusnya apa alasan kamu terlambat? Nah kemudian setelah itu tanyakan, apakah kamu tahu tentang keyakinan kelas kita? Nah, jika anak bilang tahu, kita tanya, menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Anak pasti akan menjawab. Misalkan saya tidak disiplin Bu, boleh ya itu menjawab seperti itu. Nah kalau kamu yakin dengan hal itu, kita boleh tanya lagi. Yakin? Kalau anak sudah yakin, kita cari bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya. Mungkin anak akan menjawab, maafkan saya Bu, saya tidak akan terlambat lagi. Nanti saya akan bangun lebih pagi misalkan. Itu kan solusinya dibuat oleh dia sendiri kan? Tidak, kamu harus bangun pagi. Kamu tidak perlu yang begitu. Tapi anak yang mengeluarkan sendiri dan nanti anak yang akan melakukannya sendiri. Jadi itu menggali motivasi internal di dalam siswa melalui posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau sudah paham, saya menjadi bersemangat Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga lebih bersemangat lagi kayak saya. Karena saya yang bersemangat, Bapak Ibunya malehoi. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini adalah hal yang baru ya bagi kita. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu, terutama saya ya. Dulu saya ingatnya kata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap murid. Kemudian di kelas juga punya kata tertib kelas. Dibuatnya oleh siapa? Oleh guru ya. Kalau kata tertib itu. Kemudian kita sebagai murid harus melaksanakannya. Sejak kecil saya tahu adalah peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah itu. Ini berbeda Bapak Ibu. Kalau tata tertib itu dibuat oleh guru. Nah di sini ada. Kemudian nih ada keyakinan kelas ternyata Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu apa? Nah keyakinan kelas itu ternyata nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat dan tersurat bisa dalam bentuk tulisan ya, bisa dilihat dan bisa dipahami, kemudian mudah diingat oleh anak-anak Bapak Ibu. Kalau suatu keyakinan kelas itu lepas dari apa latar belakang anak tersebut,
baik suku bangsanya, agamanya, ataupun negara ataupun bahasanya. Jadi setiap anak yang ada di kelas itu boleh membuat keyakinan kelas, mau laki-laki, perempuan, agamanya apapun, suku bangsanya apapun, bersama-sama dengan guru berkolaborasi membuat suatu keyakinan kelas. Sekarang kenapa keyakinan kelas menjadi penting Bapak Ibu? Nah tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas menjadi penting itu adalah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik ketika kita berperan sebagai manajer. Tadi kan ditanya keyakinannya apa, ya? Keyakinan kelasnya apa? Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, bukan yang dibuat oleh guru ya, tapi yang sudah disepakati Bapak Ibu. Nah kita lanjut Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas sudah, kita lanjut sambung. Nah ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan? Nah cina Bapak Ibu, ada yang tahu mengapa keyakinan kelas? Nah Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu karena keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang berasal dari siswa. Jadi nanti kita menggali siswa maunya di kelas itu seperti apa. Ada anak-anak itu bahasanya Bapak Ibu ya, anak-anak mau seperti apa? Tidak boleh gondrong Bu. Nah kita tampung apapun keinginan mereka Bapak Ibu. Misalkan tidak boleh tahu Bu, kita tampung apapun yang mereka tulis. Nanti kita tinggal mengarahkannya ke menuju apa sih, menuju nilai kebajikan yang mana ucapan anak-anak tersebut. Kalau sudah menuju nilai kebajikan, kita buatkan bahasa yang abstrak ya, yang nyata menurut anak-anak supaya anak-anak bisa memahami dan menerapkan keyakinan kelas itu di dalam hati mereka ya. Nah kemudian mengapa keyakinan kelas tadi? Karena keyakinan kelas itu berasal dari siswa, kemudian disepakati oleh warga kelas untuk dilaksanakan Bapak Ibu. Yang menyepakatinya siapa? Ya anak-anak dan guru. Nanti kalau supaya lebih yakin, kita bisa merefleksi keyakinan kelas kita itu. Kita bisa meninjau ya Bapak Ibu. Nanti kita selanjutnya. Mengapa tidak peraturan? Nah karena peraturan itu biasanya dibuat oleh guru. Anak-anak hanya diminta untuk mematuhinya. Guru membuat peraturan. Harus datang jam 15 menit atau harus datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, anak-anak tidak diajak untuk menyepakatinya. Nah, sekarang kita ubah peraturan kelas itu menjadi suatu keyakinan kelas supaya anak bisa termotivasi Bapak Ibu. Oh, baca abi kieu. Oh, berarti kita harus melakukannya ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih sifatnya abstrak, kemudian lebih rinci dan lebih konkret dibandingkan dengan peraturan-peraturan. Nanti kita akan bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu. Nah kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Tadi universal itu tidak membeda-bedakan ya, tidak membedakan agama, suku bangsa, laki-laki ataupun perempuan ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, tidak direkomendasikan keyakinan kelas itu sampai berjumlah 20. Karena apa? Nanti ketika kita mau menyelesaikan konflik, anak mikir ya, keyakinan kelas yang mana ini yang aku langgar. Jadi jumlahnya jangan terlalu banyak, 3 atau sampai 7 itu bisa diingat oleh anak-anak ya Bu. Dan harus disosialisasikan Bapak Ibu
misalkan dibuat dalam poster, disimpan di dinding yang mudah dibaca oleh anak, sehingga anak selalu membaca, supaya anak ingat bahwa kita itu memiliki keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya positif itu seperti ini, misalkan tidak boleh jajan di luar. Nah, kata tidak bolehnya harus dihilangkan. Misalkan bawa bekal dari rumah, kan tidak ada kan kata tidak bolehnya. Atau dilarang berlari di halaman, dilarangnya dihilangkan Bapak Ibu. Dengan kata apa? Berjalan di halaman. Nah itu kata-kata keyakinan kelas itu tidak boleh berbentuk negatif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan kita. Kalau tidak bisa dilakukan, ngapain kita buat kesepakatan ya? Tentunya yang harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Nah ini yang paling utama adalah semua keluarga kelas harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi siapapun anak itu tidak tebang pilih ya, semuanya boleh mengajukan usulan, kesepakatan untuk disepakati bersama, baik laki-laki ataupun perempuan. Kita harus, si A tidak mengeluarkan pendapat, si A mengeluarkan pendapat, sesuai dengan keinginan mereka, Bapak Ibu, supaya mereka itu, oh ini yang aku menjadi hidupku untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi dia lebih semangat untuk melakukannya, Bapak Ibu. Nah kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ditinjau Bu, apakah keyakinan kelas itu masih sesuai dengan keadaan kelas yang sekarang, misalkan begitu Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas itu kita karena sudah tidak peraturan lagi, nah ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang bisa kita usung dalam keyakinan kelas. Ini seharusnya Bapak Ibu, karena banyaknya nilai-nilai kebajikan itu dan lain-lain, tapi saya tidak menuliskannya. Ini bukan ini saja Bapak Ibu, tapi banyak ya. Ada nilai keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Tadi ada komitmen, kemudian ada apa lagi ya? Masih banyak Bapak Ibu keyakinan kelas itu. Coba sekarang ini ada peraturan Bapak Ibu. Peraturan ini kembalikan barang ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, nilai kebijakan yang mana yang dituju oleh peraturan itu? Tidak dari sini juga tidak apa-apa. Tanggung jawab bisa seperti itu. Dan tanggung jawab itulah kita bisa membuat keyakinan kelas. Misalkan boleh menghormati barang-barang kan, bisa saja ya. Jadi dari satu peraturan bisa menjadi beberapa, bisa berbeda pendapat ya kita tentang hal itu Bapak Ibu. Kemudian misalkan contoh hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai Bapak Ibu. Apa? Maksudnya kemana? Disiplin bisa ya Bapak Ibu itu. Nah itu pembahasan tentang nanti Bapak Ibu setelah kita menuju kepada peraturan itu, setelah ditujukan kepada nilai-nilai kebajikan, baru kita buat menjadi sebuah keyakinan. Kalau anak-anak kan, Bu saya mah ngacung, misalkan anak tersebut, saya mah ingin di sekolah itu anaknya memakai sepatu hitam semua, ingin rambutnya tidak gondrong, ingin misalkan giginya selalu kelihatan putih. Nah kalau arahnya kemana? Tujuan kebajikan universalnya.
Nanti kita arahkan ke sana, baru kita buat keyakinan kelasnya bersama anak-anak, ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Nah yang dibuat contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Nah mungkin Bapak Ibu bisa membacanya, ya. Nah ini Bapak Ibu berkomitmen. Ini keyakinan kelas yang ke-7. Jadi anak mudah mengingatnya, ya, untuk dilaksanakan Bapak Ibu. Nanti boleh dipraktekkan Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu masing-masing dan dipapang keyakinan kelasnya di depan atau dalam kartonnya Bapak Ibu. Nah, nih yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini masih berhubungan dengan restitusi. Tadi kan kita sudah tahu restitusi itu apa ya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini adalah sebuah rancangan tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua yang bisa juga dipakai di rumah dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anak untuk melakukan restitusi. Restitusi anak-anak itu bagaimana Bu? Tadi mencari berkolaborasi, mencari solusi dari masalah yang mereka lakukan, kemudian mereka bagaimana mereka berperilaku terhadap orang lain. Itu akan menimbulkan rasa nilai kebajikannya, mandiri mungkin dan bertanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Nah itu tentang restitusi Bapak Ibu. Nah kemudian apa sih segitiga restitusi itu? Nah ini ternyata Bapak Ibu, segitiga restitusi itu langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Biasanya kalau menggunakan segitiga restitusi itu, posisi kontrol kita itu adalah posisi seorang manajer. Posisi seorang manajer Bapak Ibu. Paham ya? Apa sih menstabilkan identitas itu? Itu juga ya baru nih mempelajarinya Bapak Ibu. Nah ini menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, kita stabilkan identitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara berkata seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu untuk menstabilkan identitas anak Bapak Ibu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah yang sudah anak-anak lakukan. Itu menstabilkan identitas. Tapi itu dilakukan ketika kita menjadi manajer dalam menyelesaikan suatu kasus yang ada di sekolah tentunya. Yang kedua Bapak Ibu adalah validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh anak? Yang tadi itu bertahan hidup, kesenangan, penguasaan. Yang itu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah kata-katanya yang seperti apa Bapak Ibu? Nah di sini ada. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melakukan atau telah melindungi sesuatu yang paling penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah itu menstabilkan validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Jadi berikan penekanan-penekanan ketika kita melakukan restitusi dengan anak melalui posisi kontrol seorang manajer ya Bapak Ibu. Nah dari segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah menanyakan keyakinan itu dilakukan Bapak Ibu apabila
Nah, identitas sukses telah tercapai. Kemudian validasi masalah telah divalidasi atau sudah dilakukan. Maka baru kita menanyakan keyakinan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dia percayai, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang berupa keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apa kata-kata yang merupakan keyakinan kelas itu? Nah ini Bapak Ibu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa keyakinan kelas yang disepakati bersama? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Nah itu Ibu, Bapak-bapak, ketika kita ingin melakukan atau ingin menyelesaikan suatu masalah yang terjadi pada anak, Bapak Ibu, ada segitiga restitusi, ya, ada kebutuhan dasar yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Kemudian tadi ada posisi kontrol, yang mana yang harus kita pilih. Kemudian nilai-nilai kebajikan mana yang harus kita tanamkan di dalam diri anak. Bagaimana cara menggali motivasi internal anak. Itu kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, ini ada sebuah video Bapak Ibu, bagaimana guru menjadi seorang manajer. Ini siapa Bapak Ibu? Ibu guru yang baik. Bapak, Ibu, begini ya, Ibu ini memanggil Bapak ke sini bukan karena alasan. Apakah kamu tahu apa yang memanggil Bapak ke sini? Iya tahu. Coba ceritakan sama Ibu apa alasannya. Tadi saya habis membentak-bentak teman Bu, sampai-sampai saya membanting buku lantai. Ibu dulu juga pernah punya perasaan kesal seperti itu. Tapi Bapak kan pasti punya alasan ya. Mengapa Bapak membentak-bentak teman? Ya Bu, soalnya dia itu selalu mengejek nama bapak saya Bu. Katanya nama bapak saya itu kampungan Bu. Pantas Bapak sampai melakukan hal seperti itu ya. Untung ya Bapak tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Iya Bu. Bapak itu boleh punya perasaan seperti itu. Bahkan Bapak patut bangga pada diri Bapak sendiri, karena Bapak sudah melindungi apa yang menurut Bapak sendiri. Tapi Bapak coba kita pikirkan, apakah membentak-bentak teman itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak. Nah kalau tidak, menurut Bapak nilai-nilai keyakinan kelas apa yang kita sepakati dan Bapak akan melanggarnya? Saling menghargai sesama teman Bu. Bapak yakin dengan hal itu? Iya Bu. Nah kalau Bapak yakin, coba perilaku apa yang akan Bapak lakukan untuk merubah perilaku yang Bapak lakukan ke arah yang lebih baik. Saya akan lebih sabar Bu, dan saya akan lebih menahan amarah saya. Saya juga akan belajar ilmu dengan keras untuk melaksanakan keyakinan sekolah Bu. Seperti tadi tidak mengejek nama orang tua Bu. Itu sepakat dengan apa yang Bapak usahakan ya. Bapak, mari kita laksanakan keyakinan kelas kita dan kamu tanggung jawab ya. Terima kasih Bapak yang mau bekerja sama dengan Ibu. Silakan Bapak melanjutkan aktivitasnya. Nah Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh ya ketika kita menjadi seorang manajer. Tadi ada tahapannya, ada tahapan menstabilkan identitas, memvalidasi masalah yang atau perilaku yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanggapi dari apa yang sudah saya berikan pada hari ini. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkontribusi dalam kegiatan destinasi budaya positif. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita melakukan
institusi di dalam suatu sekolah itu ketika ada masalah kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi, ya, yang tidak dipenuhi oleh anak pelaku masalah. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian posisi kontrol yang mana yang harus kita miliki sebagai seorang guru, dan nilai-nilai kebajikan yang mana yang harus kita tanamkan kepada peserta didik. Kemudian motivasi, bagaimana cara kita menggali motivasi internal yang ada dalam diri murid itu sendiri, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.